Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membersamai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Selamat datang di Diseminasi Budaya Positif. Diseminasi budaya positif di Guru Penggerak sebagai tugas aksi nyata di Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti yang bertindak sebagai pemateri untuk pada hari ini, di mana di sini saya akan menerangkan sedikit tentang budaya positif. Salah satunya adalah posisi kontrol seorang guru, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SMP Negeri 10 Kerinci. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Sudah, terima kasih. Baik, di sini akan menjelaskan tentang budaya positif, posisi kontrol guru, di mana posisi kontrol guru itu ada 5, ya, dimana kita ada satu sebagai seorang penghukum, kemudian ada yang membuat merasa bersalah, kemudian ada teman dan juga pemantau, serta yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Nah, di sini sebagai seorang penghukum itu ada kondisi di mana seorang guru itu akan merasa kita harus dipatuhi. Kemudian ada kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Itu adalah posisi kita di mana menjadi sebagai seorang penghukum. Kemudian setelah itu ada beberapa ciri-cirinya, diantaranya ciri-cirinya memiliki nada yang tinggi, bahasa tubuh, ada penggunaan bahasa tubuhnya yaitu dengan cara mata melotot, kemudian jari-jari menunjuk, kemudian ada lagi menghardik seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari seorang penghukum. Posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Selanjutnya ada dari posisi kontrol seorang penghukum ini ada kalimat yang akan keluar dari kita sebagai posisi penghukum, yaitu kata-katanya adalah terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu, dengan nada yang begitu mengintimidasi seorang siswa tersebut. Seperti itu Bapak Ibu untuk kalimat yang sering keluar dari sosok penghukum ini. Kemudian ada lagi hasil yang didapat dari penghukum ini, yaitu kemungkinan murid akan marah, memiliki sifat yang mendendam, kemudian bisa bersifat agresif terhadap kita. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, atau lebih buruk lagi yaitu dari pulang dari sekolah, siswa tersebut bisa menggores ataupun merusak kendaraan Bapak Ibu guru tersebut karena rasa dendam yang dia dapatkan setelah mendapat hukuman. Kemudian ada posisi kontrol yang kedua, yaitu di mana posisi kita itu menjadi si pembuat merasa bersalah. Kondisinya pada posisi ini biasanya Bapak Ibu guru itu akan bersuara lembut, kemudian membuat rasa bersalah kepada seorang siswa tersebut, kemudian akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri dari
kata-kata yang keluar itu, sehingga siswa itu akan merasa mereka akan merasa bersalah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Dan setelah itu ada ciri-ciri dari si pembuat merasa bersalah itu, yaitu dengan ada yang memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya itu merapat dengan anak, kemudian lesu. Untuk pertanyaannya kadang yang sering keluar dari kata si pembuat permasalahan ini adalah, ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Nak? Itu kalimat atau pertanyaan yang sering keluar untuk si pembuat merasa bersalah. Kemudian hasil dari si pembuat merasa bersalah ini yaitu murid akan merasa bersalah, berasa telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya atau orang tuanya, sehingga dimana kalau untuk positifnya di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dengan murid. Kemudian ada kondisi di posisi ini, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang siswa. Kemudian ada kalimat yang sering muncul, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarilah. Kemarin kamu sudah janji kepada ibu, bukankah seperti itu? Tapi kenapa terlambat lagi ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti ibu akan bantu kamunya. Ya, seperti itulah kira-kira untuk kalimat yang sering muncul pada kondisi guru sebagai teman. Selain itu, ciri-cirinya itu menggunakan nada yang ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya itu merapat kepada murid. Kemudian matanya itu juga tersenyum cenaka. Nah, dari posisi kontrol ini, yang seperti saya sudah katakan tadi, bahwasanya ada dampak positifnya. Murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Tapi dampak negatifnya juga ada Bapak Ibu, di mana murid itu akan menjadi tergantung terhadap guru tersebut, dan apabila ada permasalahan yang datang, dia akan merasa bahwasanya guru tersebut itu bisa untuk menjadi yang diandalkan oleh siswa tersebut, sehingga akibat lain dari posisi teman tersebut juga hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya itu adalah guru yang menjadi temannya tersebut, dan belum tentu perilaku yang dia lakukan kepada guru yang menurutnya adalah teman tidak sama dengan guru yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu ada yang keempat, yaitu sebagai pemantau, di mana pemantau ini kondisinya itu adalah di mana kondisi pemantau itu adalah memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi tersebut. Nah, di mana posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang menjalankan sebagai posisi pemantau. Ciri-ciri dari posisi kontrol ini adalah dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, sehingga tidak terlalu terlihat dia berteman, akrab, atau marah, itu tidak terlihat. Kemudian ada kalimat yang sering keluar dalam posisi pemantau ini adalah, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pembelajaran? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan apabila terlambat?
Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti kita akan mengerjakan tugas tertinggalan saya. Ya, benar? Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas tertinggal tadi. Saya tunggu ya, Di. Itu kalimat yang sering keluar dari posisi seorang guru sebagai pemantau. Nah, hasil kemudian akan nampak lagi hasil dari posisi sebagai pemantau ini adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Kemudian menjadi dan yang terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer. Di mana posisi seorang manajer ini? Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan ciri-cirinya, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi kemampuan untuk dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi di sini dapat dilihat untuk posisi kita ditentukan sebagai manajer ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang akan keluar yaitu, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika menjadi manajer. Kemudian sikapnya, tidak terlalu perlu marah, tidak perlu juga meninggikan suara apalagi menunjuk-nunjuk ke arah murid, ataupun bekerja pinggang atau bersikap seolah-olah misal tampak sedih dengan perbuatan atau bersindagullah menempatkan diri sebagai teman atau murid. Tapi biasa saja, memang terlihat akrab, tapi tidak terlalu akrab seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada hasil yang didapat dari manajer ini adalah fokusnya itu ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tuanya, tapi murid sudah harus mengetahui sendiri bahwa dia itu memiliki masalah. Dan sesuatu juga harus terjadi seperti itu. Jadi dia harus menyadari apa permasalahan yang dia dapatkan, kemudian dia juga bisa mencari solusi yang masalah untuk dia yang dia hadapi seperti itu. Nah, itulah presentasi dari saya. Nah, di sini akan saya ada sedikit sebuah video agar lebih terang untuk memperlihatkan bagaimana dan di mana posisi kontrol tersebut. Di mana posisi seorang manajer ini? Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan ciri-cirinya, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi kemampuan untuk dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi di sini dapat dilihat untuk posisi kita ditentukan sebagai manajer ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang akan keluar yaitu, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika menjadi manajer. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-berani Ninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf. Terlihat ya Bapak Ibu nadanya memelas. Kemudian di sini ada sebagai posisi teman. Terlihat tadi ya, nanti dia akrab dengan siswa tersebut sehingga siswanya juga merasa nyaman ya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang lari paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ini kadang juga kita lakukan ya Bapak Ibu. Kamu ini ada saja. Kemudian ada posisi sebagai pemantau atau monitor yang tadi dengan nada datar ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan ini yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Tidak marah, tidak membentak dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu dia video tentang posisi kontrol sebagai seorang guru, di mana kita bisa menempatkan diri kita agar kedepannya seorang siswa itu bisa lebih baik lagi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Ya, kepada Bu Zeli, silakan dipersilakan. Izin Bu Puji, Iya, Bu Zeli, silakan. dari 5 posisi kontrol guru, sebaiknya sebagai seorang guru posisi kontrol yang mana nih Bu? Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Zeli, bahwasanya dari 5 posisi kontrol yang ada dalam budaya positif ini, lebih baik mana ya? Kalau untuk lebih baik mana, itu memang lebih baiknya kita melihatnya seperti yang video sudah kita lihat tadi, itu adalah tentang sebagai manajer, di mana di situ kita juga tidak bersikap berlebihan, tidak bersikap terlalu akrab dengan siswanya dan lain sebagainya seperti itu. Tapi di mana itu yang menurut saya yang terbaik untuk posisi kontrol sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Tapi itu tergantung dari diri kita lagi. Apabila kita nyamannya sebagai seorang teman, boleh, nggak masalah. Yang penting masih bisa untuk dampak positifnya itu masih bisa untuk siswa seperti itu. Tapi terkadang yang namanya kita mau mengakrabkan diri sebagai seorang teman kepada siswa, kadang siswa juga bagaimana seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi untuk lebih baiknya kita menggunakan posisi diri kita itu sebagai manajer seperti itu Ibu. Terima kasih. Bagaimana Bu Zeli dengan jawaban saya? Ya, terima kasih Bu Puji atas penjelasannya. Iya. Semoga bisa diterapkan ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Zeli. Ya, ada Ya, lagi. sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Kalau memang sudah cukup dengan penjelasan yang saya berikan, kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, sebenarnya dalam budaya positif ini masih banyak lagi ya tentang apa yang akan kita lakukan selain posisi kontrol sebagai seorang guru, di mana budaya positif ini juga ada tentang kesepakatan kelas ya. Nah, di situ kesepakatan kelas juga harus kita lakukan dengan bersama-sama, dan itu pun